Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Livia Rosa Fitriani. Seperti yang teman-teman tahu, saya kuliah di Universitas Nusa Putra jurusan Teknik Mesin dan sekarang semester 5. Pada kesempatan kali ini, Alivia yang sharing kembali sama teman-teman. Dan sekarang sharingnya itu mengenai turbin uap dan juga boiler pada turbin uap. Nah, sebelumnya turbin uap ini adalah berfungsi untuk mengubah energi panas dari uap menjadi energi mekanik. Bahkan bisa sebagai generator untuk menghasilkan energi listrik. Nah, selanjutnya, prinsip kerja dari turbin uap ini terletak pada perubahan energi panas yang terkandung di dalam uap air dan juga secara keseluruhan sampai energi panas dalam uap air ini keluar dari exhaust turbin dan juga akan menjadi energi mekanik yang ditransmisikan ke rotor turbin. Nah, selanjutnya menurut jumlah tingkat tekanan terdiri dari beberapa. Yang pertama itu ada turbin satu tingkat atau single stage dengan satu atau yang lebih tingkat kecepatannya itu lebih tinggi, dan juga biasanya turbin ini memiliki kapasitas kecil dan biasanya turbin ini dipakai untuk menggerakkan kompresor sentrifugal. Yang selanjutnya ada turbin impuls reaksi multistage. Ini adalah turbin yang dibuat dalam jangka kapasitas yang sangat luas, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Nah, selanjutnya itu menurut arah aliran uap terdiri dari salah satunya yang pertama ada turbin aksial. Ini turbin yang uapnya itu mengalir dalam arah yang sejajar terhadap sumbu turbin. Nah, yang kedua itu ada turbin radial. Ini turbin yang uapnya ini mengalir dalam arah tegak lurus terhadap sumbu turbin tersebut. Selanjutnya ada komponen utama dalam turbin uap sendiri. Itu yang pertama ada casing. Nah, casing ini adalah suatu wadah di mana dia menyerupai sebuah tabung di mana rotor ditempatkan. Nah, casing juga berfungsi sebagai suatu pembatas yang memungkinkan uap mengalir melewati sudut-sudut turbin tersebut. Nah, pada ujung casing ini terdapat ruang besar yang mengelilingi poros turbin, juga disebut exhaust-nya. Nah, di luar casing ini dipasang bantalan juga yang berfungsi untuk menyangga rotor. Selanjutnya yang kedua ada rotor turbin. Rotor ini adalah bagian dari turbin yang berputar akibat pengaruh gerakan uap terhadap sudut-sudut gerak tersebut. Nah, rotor untuk turbin impuls ini dapat dilihat dari ukuran fisik, juga diameter roda, dan juga nomor roda, dan juga ciri konstruksi yang lainnya. Yang ketiga itu ada sudut-sudut turbin. Nah, sudut pada turbin uap ini pada umumnya terdapat ada dua jenis, yaitu sudut gerak dan juga sudut tetap. Sudut gerak ini adalah sudut-sudut yang dipasang di sekeliling rotor dan juga membentuk suatu piringan yang mampu membantu rotor turbin ini berputar. Nah, sedangkan sudut tetap ini adalah sudut-sudut yang dipasang pada diafragma dan juga mampu meningkatkan kecepatan uap dan juga dapat berfungsi juga sebagai sudut pengarah. Nah, selanjutnya ada yang disebut juga dengan boiler pada turbin uap tersebut. Nah, boiler ini adalah suatu bejana tertutup di mana panas pembakaran dapat dialirkan ke air sampai terbentuk air panas ataupun steam. Nah, selanjutnya air panas atau steam ini pada tekanan tertentu kemudian digunakan untuk mengalirkan panas ke suatu proses. Air ini adalah suatu hal yang berguna dan murah untuk mengalirkan panas ke suatu proses. Air yang disuplai kepada boiler untuk diubah menjadi steam disebut juga dengan air umpan. Nah,
Selanjutnya, adapun dua sumber air umpan ini, yang pertama itu ada steam yang mengembun dan juga kembali kepada proses tersebut. Yang kedua itu ada air baku yang sudah diolah yang harus diumpankan dari luar ruang boiler tersebut kepada proses. Nah, selanjutnya itu ada klasifikasi dari boiler tersebut. Yang pertama ada yang disebut dengan boiler pipa api. Nah, boiler pipa api ini fluida yang mengalir dalam pipa adalah gas yang menyala, di mana membawa energi panas dan juga akan segera mentransfernya kepada boiler melalui bidang pemanas. Nah, selanjutnya tujuan dari pipa-pipa api ini adalah untuk memudahkan distribusi panas kepada boiler tersebut. Selanjutnya, adapun keuntungan dari ketel uap api pipa api ini adalah yang pertama itu ada tidak membutuhkan air isian ketel dengan kualitas yang tinggi. Yang kedua, konstruksi sederhana juga sehingga perawatan ini lebih murah dan mudah. Yang ketiga, endapan lumpur ini lebih mudah untuk dibersihkan. Nah, di setiap keuntungan ini pasti ada kelemahannya. Nah, kelemahannya itu ketel uap pipa api ini yang pertama itu ada pemanasan awal ini membutuhkan waktu yang lumayan lama. Juga tekanan uap yang menghasilkan itu sangat rendah dan juga kapasitas uap yang dihasilkan itu kecil. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan yang kedua boiler pipa air. Nah, boiler pipa air ini adalah air umpan boiler mengalir melalui pipa-pipa masuk ke dalam suatu drum, dan air yang tersirkulasikan dipanaskan sehingga gas pembakar ini membentuk steam juga pada daerah uap di dalam drum tersebut. Nah, boiler ini juga dipilih jika kebutuhan steam dan tekanan steam ini sangat tinggi. Seperti pada kasus boiler untuk pembangkit tenaga. Nah, mungkin penjelasan dari Alivia cukup sekian. Semoga apa yang Alivia sampaikan ini bermanfaat dan semoga kita bisa bertemu di video selanjutnya. Alivia Rosa Fitriani undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.